Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di seri video tutorial bagian keempat. Bagian keempat ini kita berbicara atau membahas masalah tools copy. Tools copy ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tools ya. Oke, kita mulai aja dari bagian yang atas, cut and paste. Cut and paste di sini, di dalam tools ini ada logo, ada warna kuning, ada warna Tosca ya, atau biru lah. Maksudnya di sini keterangan itu adalah kuning objek aslinya, biru itu hasil kopiannya. Kuning objek asli, yang biru itu objek kopiannya. Kita coba tools pertama, cut and paste. Kita kasih objek ya, circle. Teman-teman juga pasti ingat kan circle tuh di tutorial kemarin. Ukurannya kita gedein sedikit, 10 aja lah, 7. Nah, untuk cut paste seperti biasa, kita mau merintahin ini barang, kita aktifin dulu, baru kita beri perintah cut paste. Saat kita klik, otomatis barang hilang. Barangnya itu sebenarnya ada disimpan di kursornya, di dalam kursor. Jadi saat kursornya kita klik di mana aja, dia akan ngeluarin objek yang tadi ada di tengah. Jadi fungsinya cut, barang itu awalnya di cut, yang tengah tadi objek aslinya, terus kemudian dipaste ke tempat-tempat yang memang diperluin. Nanti untuk penjelasan detailnya atau kegunaannya tentu nanti pas pada proses bikin barang ya. Kalau sekarang itu masih sekedar fungsi dasarnya aja tuh. Kita tekan tombol normal, spasi, terus kemudian kita ulangin lagi cut paste, hilang semua, udah di cut, disimpan di dalam kursor. Kalau kita klik, gitu. Begitu juga ini, saat kita tombol normal, spasi, kita cut paste lagi, makin banyak lagi. Oke ya, kurang lebih itu penjelasannya cut paste. Yang berikutnya horizontal mirror copy. Horizontal berarti garis ini yang kedua itu vertikal. Vertikal berarti ini yang dimaksud vertikal, objeknya kita kasih. Kemudian kita zoom pakai scroll. Kita geser dulu ke kiri ya. Nah, kita pinjam atau pakai tools lain dulu yang memang kita belum masuk bahasannya. Kita geser, baru kita klik. Ya, jadi itu aja. Walaupun juga nggak harus ke kiri, ini kan objeknya, objek aslinya ada di kiri ya. Walaupun nggak harus ke kiri, kita juga bisa ke kanan. Ya, kayak gitu. Tapi dalam penggunaannya barang memang harus digeser supaya kelihatan hasil kopiannya. Soalnya kalau nggak digeser, barang ada di tengah gini, kita copy, dia numpuk di sini. Lihat angkanya aja numpuk tuh. Angkanya jadi numpuk semua tuh.
karena barangnya numpuk semua di sini. Harus posisi barang itu harus digeser sedikit aja. Nah, kan jadi kelihatan. Begitu juga tools berikutnya itu horizontal. Ya, horizontal sama aja fungsinya seperti yang vertikal. Kita horizontal pakai yang garis ini, sumbu aksis X. Kita geser ke atas sedikit atau ke bawah. Nah, ini hasil kopiannya. Geser ke sini, klik. Nah, ini hasil kopiannya. Terus kemudian berikutnya bawah itu revolve. Nah, ini copy diagonal. Copy diagonal itu kita ikutin aja dulu posisi barang seperti yang ada di sini. Objek kuning adanya kita taruh di sini. Kita klik. Nah, adanya dia diagonalnya itu. Kita geser ke sini sedikit. Nah, adanya selalu diagonal. Seperti ini aja. Seperti tools ini. Kita geser ini ke sini. Klik. Nah, ya kan? Jadi ini untuk kanan kiri, atas bawah, ini diagonal. Kemudian yang bawahnya itu cycle copy 4. Copy 4. Kita klik objeknya di sini yang asli, ya hanya contoh aja ya. Klik. Kita klik. Nah, hasilnya jadi ada di sini, ada di bawah. Atau juga dengan penerapan yang seperti ini. Kita bikin dulu vertikal, kemudian kita copy horizontal, sama aja. Atau ke horizontal dulu, baru ke vertikal. Nah, kan sama aja. Tapi untuk mempersingkat, ada tools cycle copy. Kalau di garis ini sepertinya, bukan sepertinya, ya ini sama dari keempat sisinya. Terus yang berikutnya, yang lain kita hapus. Ini tinggal yang berikutnya itu extend copy. Kita aktifin dulu barangnya. Kita geser. Extend copy. Nah, ini ada keterangan yang umum dipakai ya ini aja nih, yang mendatar atau menurun, horizontal dan vertikal. Ini plus ini sumbu X hampir jarang dipakai, apalagi ini sangat jarang dipakai. Bukan jarang ya, kayaknya nggak pernah. Yang sering tuh ini aja nih, horizontal atau dan vertikalnya. Oke, langsung aja extendnya kita kasih 5. Ininya kita kasih 10. Oke. Nah, kita lihat 5 itu adalah objek hasil kopiannya. 5 itu termasuk objek aslinya. Hasil kopiannya 4. Objek aslinya 1. Totalnya jadi 5. 10. 10 itu apa sih? 10 itu adalah jarak dari sini ke sini, dari awal sini, pinggir sini ke sini 10. Atau dari sini ke sini 10. Atau mungkin dari tengahnya ke sini 10 juga. Jadi masing-masing tuh punya jarak 10 mili. Penjelasannya itu. Tetapi di sini ada sedikit beda, tambahan. Kita hapus. Kalau kita coba dulu yang vertikal ya. Vertikal kita geser aja. Kita tadi kan input manual. Sekarang juga bisa dengan menggunakan klik kiri.
Nah, klik kiri tuh yang berubah tuh jaraknya tuh. Tadi 10 mili, saat kita pengen 7,35 bisa input manual atau menarik garis ini. Entah dari maunya dari sini atau dari sini atau dari mana aja. Saat horizontal ya kita tarik garisnya secara horizontal, entah itu ke kanan atau ke kiri. Kita coba ke kiri dengan jarak tadi kita udah bikin 6,4, klik OK. Hasilnya tetap 5 ke kiri dengan jarak masing-masing objek 6,4 mm. Nah, sekarang perbedaannya tuh ada di tadi kan kita klik kiri ya. Ada perbedaannya di klik kanan. Kalau klik kiri dia hanya berfungsi satu arah aja. Saat kita klik kiri tahan, itu dia akan berfungsi satu arah aja. Artinya saat kita menentukan untuk horizontal, kita nggak bisa ngerakin kursor ini secara vertikal, nggak bisa. Kalau kita mau vertikal, kita nggak bisa ngerakin kursor ini arah horizontal. Ya, jadi klik kiri tahan itu hanya untuk keperluan satu arah aja. Tapi saat kita perlu arah yang nyamping atau diagonal, itu kita bisa klik kanan tahan. Klik kanan tahan. Nah, kita lihat angkanya itu berubah dua-duanya, baik yang vertikal maupun horizontalnya berubah. Atau kita bisa ngasih input sendiri, misalnya di sini 10, di sini 2,9, jumlahnya tetap 5, kita klik. Nah, artinya di sini 10 itu bergerak horizontal, kemudian dia naik ke atas sebesar 2,9. 10 dan 2,9. Kita tes ya, benar gak sih 10 dan 2,9? Kita coba barang ini kita gerakin 10 ke kanan, terus kita naikin lagi 2,9. Ini kasih 0, 2,9. Nah, barang itu numpuk semua di sini. Numpuk semua. Kalau kita move, nah ada dia. Karena tadi barangnya masih dalam posisi aktif. Jadi penjelasan singkatnya itu untuk bagian yang klik kanan. Ya, ini input sendiri dia. Oke ya. Berikutnya ke bagian revolve copy. Ini kita hapus dulu semuanya. Kita geser ke tengah dengan pakai tadi ada di sini, kita pakai zoom all. Kita bikin lagi objek. Oke, kita geser ke atas. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada lagi input. Ada atau kolom-kolom yang kita diisi. Kita klik aja deh sesuai dengan nilai defaultnya. Number 4, degree-nya otomatis dia tertulis. Kita klik copy muter. Jadi jumlahnya 4, masing-masing itu punya sudut 90 derajat. Bisa juga kita input dengan yang lain 6. Berarti masing-masing sudutnya 60 derajat. Ini udah pernah saya jelasin di video sebelumnya tuh tentang yang pernah ada tuh saya jelasin di bagian garis, cuman lupa waktu itu bagian apa deh. Pernah saya jelasin juga. Kita klik. Nah, 6
dengan masing-masing sudutnya itu 60 derajat. Nah, ini ke sini, ke bagian tengah ini, ke bagian tengah ini dia 60 derajat. Terus untuk yang bawahnya juga ini ke sini 60 derajat. Gitu ya. Jadi itu semua fasilitas copy yang tersedia di software Jewelcat. Kalau software lain banyak juga fasilitas kopinya, lebih komplit. Kalau di Jewelcat hanya segini aja, dan selama saya bergelut di sini cukup kok dengan fasilitas yang segini tuh. Udah cukup benar-benar basic banget, udah cukup standar banget, udah cukup memenuhi kebutuhan dalam fasilitas untuk mengcopy. Untuk kali ini videonya nggak terlalu panjang karena yang kita bahas juga cukup simple, fungsinya cukup simple. Terus kemudian nanti di video selanjutnya kita bahas masalah tools deformasi, ada move, terus kemudian ada size, ada flip, terus kemudian ada mirror, ada lagi object axis. Nah, untuk penjelasan object axis ini agak panjang nih, jadi untuk video berikutnya saya jelasin ini secara singkat dan fokus kepada object axis. Oke ya, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Tentu banyak yang mau belajar software desain perhiasan ini. Tetap pantau di channel ini karena perjalanan kita masih panjang dan banyak. Bahkan ada satu tools yang saya menjelasinnya mungkin bisa sampai 2 jam ini, tapi saya nyicil aja nanti jelasinnya. Ini panjang sekali penggunaan tools ini dan memang sangat membingungkan kalau kita nggak benar-benar detail sekali. Tiap bagian ini ada pilihan opsi di sini. Oke, itu hanya kisi-kisi aja. Cukup sekian. Jangan lupa klik subscribe, komennya, share. Insyaallah komen-komennya akan selalu saya balas. Dan kalau ada pertanyaan silahkan aja tulis di sana, nanti kita bahas sama-sama, tapi hanya sebatas 4 video awal aja ya dulu ya, karena kan ini video keempat, belum sampai ke tahap-tahap berikutnya. Bukan nggak mau jawab, takutnya nanti jadi lompat kemana-mana, supaya berurut biar rapih dalam mempelajari software ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.